Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Eksis? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin 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 ya robbal alamin. Kisah kali ini adalah memantati raja. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah berada di situ. Mereka memang sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, itu dia si Abu Nawas, dia sudah datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa memangnya?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini pasti engkau akan dihukum oleh Baginda Raja apabila engkau berani melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Memangnya apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang aku takuti, kecuali aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat hukumannya, bisa-bisa dipancung nanti kepalanya," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu, Abu Nawas. Beranikah engkau melakukannya?" tanya kawannya. "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" kata Abu Nawas ganti bertanya. 100 keping uang emas. Tetapi di samping itu Baginda harus tertawa tatkala engkau pantati ya Abu Nawas, kata mereka. Abu Nawas pun pulang setelah menyanggupi sebuah tawaran yang sangat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin apabila Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depan Baginda Raja Harun ar-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda pasti diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan sangat cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat sangat panjang karena mereka tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti sangatlah meriah karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena akhirnya mereka menyadari dan meyakini kalau Abu Nawas pasti tidak hadir. Akan tetapi ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak hadir, tetapi dia datang terlambat. Sehingga karena terlambat, Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh ahli pidato, dan tibalah giliran Baginda Raja Harun ar-Rasyid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Hai Abu Nawas, mengapa engkau duduk di atas tanah? Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" tanya Baginda.
Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini, jawab Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena kamu duduk di atas tanah. Baginda Raja menyarankan. Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas tanah, bukan di atas karpet. Karpet yang mana yang kau maksudkan, hai Abu Nawas? Tanya Baginda menjadi bingung. Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi, kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan sebuah misteri. Tetapi sejak tadi aku tidak melihat karpet yang kau bawa, kata Baginda Raja bertambah bingung. Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang Baginda ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkannya kepada Paduka yang mulia. Tetapi sebelumnya hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya, kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri. Kemudian dia menungging, menunjukkan sebuah potongan karpet yang ditempel di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Melihat ada potongan karpet yang menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tidak marah, tetapi Baginda Raja malah tidak bisa membendung tawanya, sehingga beliau tertawa dengan terpingkal-pingkal yang diikuti oleh para undangan yang juga tertawa. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas pun merasa kagum. Mereka tidak menyangka jika Abu Nawas akan berhasil kali ini, dan ternyata mereka kalah. Ternyata mereka harus menyerahkan 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Demikianlah Abu Nawas berhasil menyelamatkan dirinya dari hukuman Al-Gojo, bahkan ia mendapatkan uang emas yang sangat banyak. Itulah salah satu kecerdikan Abu Nawas. Dan sahabat Eksis, kiranya inilah kisah hari ini, dan sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.